إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita akan lanjutkan bagian yang kedua dari dirasah ilmiah kita mengenai kehujjahan hadis di dalam Islam. Pada pembahasan bagian yang kedua ini, maka pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa qawaid, kaidah-kaidah syara' agama yang berkaitan dengan hadis atau sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kaidah yang pertama, kewajiban setiap muslim mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ittiba', mengikuti beliau dan menjadikan beliau sebagai hakim satu-satunya. Kemudian taslim, menyerah kepada keputusan beliau dan tidak menyalahi perintah beliau.
Ini merupakan kaidah yang sangat agung dan sangat besar yang wajib bagi setiap muslim mengimaninya dengan hatinya dan melaksanakan ketaatan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan, yakni tidak maksiat kepada beliau, ittiba kepada beliau, mengikuti beliau di dalam beragama, jadi mengikuti sunnah perjalanan kehidupan beliau di dalam mengajarkan umat, mendakwakan Islam, di mana langsung beliau mempraktekannya, mengamalkannya, menjelaskan kepada kita dengan perkataan, perbuatan dan takrir beliau. Demikian juga menyerahkan keputusan kepada beliau sebagai hakim dan menyerah taslim, tidak membantah atas keputusan yang beliau telah tetapkan kepada kita. Contoh yang menarik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabat laki-laki memakai cincin emas. Kemudian beliau mencabut cincin itu dari jari sahabatnya, lalu membuangnya. Dan beliau bersabda, sengaja salah seorang dari kamu meletakkan bara api di tangannya. Sahabat itu dan seluruh sahabat yang telah mengetahui, baik yang menyaksikan langsung maupun tidak, taslim kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerah bukan karena terpaksa, tapi karena rela dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia tadi diantaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim, yakni para sahabat taslim kepada keputusan beliau tentang haramnya laki-laki memakai cincin emas. Maka sejak itu tidak ada seorang pun sahabat yang memakai, sahabat laki-laki yang saya maksud, cincin emas. Yang telah mengetahui larangan beliau. Dalil tentang kaidah yang pertama ini banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Di antaranya firman Allah Jalla wa'ala dalam surat An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Ayat yang mulia ini menjadi salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang kedudukan atau kehujjahan hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Kalau seseorang memakai Quran tidak memakai hadis, maka berarti dia tidak memakai Quran. Kalau dia berpegang dengan Quran meninggalkan hadis, berarti dia telah meninggalkan Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan, tegaskan
barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Karena Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang menyampaikan risalah Rabbul Alamin, yang menjelaskan kepada manusia wahyu Allah. Beliau adalah utusan Allah, perantara di antara Allah dengan makhluknya. Perantara sebagai apa? Sebagai penyampai yang menyampaikan perintah dan larangan Allah. Kita mengenal Allah Jalla wa'ala, apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi kekhususan bagi Allah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dari siapa? Dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan kita di dalam beragama adalah melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni melakukan ketaatan kepada Allah tanpa perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah tanpa bimbingan, petunjuk, arahan beliau, tanpa penjelasan dari beliau bagaimana taat kepada Allah. Seseorang tidak dianggap taat kepada Allah kalau dia tidak mentaati Rasulullah, yakni mengikuti Rasulullah, bukan menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Alangkah dalamnya makna ayat yang mulia, yang singkat tapi mencakup segala sesuatu dalam kehidupan keagamaan kita, dunia dan akhirat kita, yang akan membentuk kita beragama dengan cara yang benar atau salah. Ayat yang lain, firman Allah Tabaraka wa ta'ala dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika memang kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini dalil ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diuji kecintaan seseorang kepada Allah dengan ittiba'ur Rasul. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah, maka buktinya adalah ittiba'ur Rasul. Kalau dia menyatakan bahwa dia cinta kepada Allah, tetapi dia tidak ittiba'ur Rasul di dalam beragama, maka kata ulama, di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan pengakuannya itu adalah bohong, dusta. Karena kecintaan kepada Allah dibuktikan dengan ittiba'ur Rasul. Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul di dalam beragama. Dan hal ini telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah, segala peribadatan harus dibina, didasari karena Allah, walillah, dan karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena sesuatu. Wajib atas manusia menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang sanggup berjalan ke sana. Maka bersabdalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan di antaranya oleh Al-Imam Muslim, khudhu
manasikakum. Yani khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara-cara manasik haji kamu. Ini masuk dalam rangka ittiba'ur rasul di dalam beragama. Bagaimana manasikul hajj? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat makan, miqat tempat untuk memulai ihram. Qarnul manazil, Juhfa, Yalamlam, Zulhulaifah. Siapa saja kaum muslimin yang melalui miqat itu, siapa saja kaum muslimin yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah dan dia melalui salah satu dari miqat itu, maka wajib bagi dia untuk ihram. Kalau umrah misalnya, maka dia katakan labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk umrah. Ini ketetapan Rasulullah SAW yang harus kita ittiba'kan, ittiba'ur Rasul. Kalau kita ihram di bandara Jeddah, maka telah menyalahi beliau. Tidak ittiba'ur Rasul di dalam beragama. Dan ini tandanya kita tidak cinta kepada Allah. Karena mengikuti Rasulullah SAW dalam rangka cinta kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mentaati Allah. Karena itu beliau SAW mengatakan, khudhu manasikakum, ambil dariku cara manasik kamu. Sama seperti salat. Al-Imam Al-Bukhari mencatat sebuah hadis dari jalan Malik bin Huwairith. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang perintah salat di dalam kitabnya yang mulia. Maka beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Ini ittiba'ur Rasul. Karena itu ulama yang terdahulu, jadi ulama salaf, mengatakan ayat yang mulia ini merupakan ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Padahal orang yang ittiba'ur Rasul di dalam beragama, dia akan mendapat memperoleh keutamaan yang sangat besar sekali. Yang pertama, Allah akan mencintai dia, yuhibbukumullah. Yang kedua, Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang ittiba'ur Rasul dalam beragama, maka dia akan dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah. Lihat ketinggian, kemuliaan dan keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam beragama. Allah akan mencintainya. Kalau Allah telah mencintainya, maka selamatlah dia dunia dan akhirat. Tetapi karena dia manusia dan berjalan sesuai dengan tabiat manusia yang dapat berbuat salah, sengaja atau tidak, dosa kecil atau besar, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta kepadanya. Dan dia adalah manusia. Manusia berjalan sesuai dengan tabiatnya, yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa, besar atau kecil. Tetapi orang-orang yang beriman tentu tidak terjerumus terus-menerus di dalam dosa-dosa atau kubangan dosa yang sangat besar, yang besar. Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang.
Ayat yang lain lagi dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Telah ijma' para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin bahwa yang dimaksud mengembalikan kepada Allah adalah kepada kitabnya yang mulia, Al-Quran. Mengembalikan kepada Rasul adalah kepada sunnah beliau. Ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar ayat yang menjelaskan tentang kehujjahan sunnah di dalam Islam, bahwa Al-Quran tidak berdiri sendiri, bahwa kita diperintah untuk mengembalikan segala perselisihan kita kepada sunnah Rasulullah SAW selain kepada Al-Quranul Karim. Yang mana saja kita kembalikan, kepada Quran atau kepada sunnah atau kepada dua-duanya, akan selamat kita. Dan hal ini menjadi bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mengembalikan segala permasalahan, perselisihan kita kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang diberikan Rasul kepada kamu, terimalah. Dan apa yang ia larang, jauhilah. Apa yang ia larang, kamu mengerjakannya, maka jauhilah, tinggalkan. Ayat yang mulia ini telah dipahami oleh seluruh para sahabat tentang maknanya yang sangat dalam, yang menjelaskan kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu termaktub, tertulis dalam Al-Quranul Karim, sehingga pernah terjadi ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang haramnya mentato dan minta ditato, mencukur alis, mengkikir gigi untuk kecantikan yang merubah-rubah ciptaan Allah. Itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka seorang wanita yang mendengar itu, yang sampai berita kepadanya dari perkataan Abdullah bin Mas'ud itu yang menyadarkan kepada Allah, maka dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Engkaukah yang mengatakan ini dan itu? Iya. Kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Allah, dan itu termaktub dalam Al-Quran?
Kalau kita buka lembaran mushaf Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita tidak temukan ayat yang langsung melarang mentato dan minta ditato, yang mencukur alisnya, enggak ada. Maka wanita itu yang bernama Ummu Ya'qub membuka-buka lembaran Al-Quran. Dia tidak mendapatinya karena memang enggak ada ayat itu. Ayat yang langsung seperti itu tidak ada. Lalu dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud, saya telah membaca Al-Quran secara keseluruhannya, saya tidak mendapati ayat itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau engkau betul-betul membaca Al-Quran, pasti engkau akan mendapatinya. Tidakkah engkau mendapati ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Iya, jawabnya. Maka beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, telah melarangnya. Lihat pemahaman para sahabat terhadap ayat yang mulia ini. Walaupun hukum-hukum, larangan-larangan, perintah-perintah dari Rasulullah SAW secara satuannya, secara terperincinya tidak ada ayatnya, tetapi telah ada ayat yang mencakup segala sesuatu. Perintah untuk menerima apa yang beliau berikan dan menjauhi apa yang beliau larang. Ini dipahami dengan baik oleh para sahabat yang diwakili oleh Abdullah bin Mas'ud, Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Paham. Kalau dicari-cari enggak ada. Cincin emas bagi laki-laki haram, ya haram. Dan dia ada dalam Al-Quran. Orang cari, nggak ada ayatnya. Ada. Kalau saudara betul-betul membaca ayat Al-Quran, ada ayatnya. Mana? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan beliau telah melarang laki-laki yang memakai cincin emas, misalnya. Begitulah seterusnya. Ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman, jadi tidak sempurna keimanan mereka sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim tentang apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapati pada diri mereka keberatan, yani mereka tidak merasa keberatan, tidak ada perasaan berat di dalam hati mereka terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka taslim setaslim-taslimnya, yakni sebenar-benarnya. Allah perintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai hakim yang akan mengadili perselisihan di antara kita. Ketika beliau tidak ada di hadapan kita, maka yang ada di hadapan kita adalah sunnah beliau. Yang kedua, kita tidak boleh merasa berat, harus berlapang dada dari apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, taslim dengan sebenar-benarnya. Ayat yang lain dalam surat An-Nur ayat 63,
Allah Subhanahu wa taala berfirman memperingati kita, mengingatkan manusia, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Perintah Rasul yang dimaksud adalah sabil, jalan beliau, sunnah beliau, jadi hadis beliau, manhaj beliau, cara beragama beliau. Hati-hati, takut orang yang benar-benar yang hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut akan menimpa mereka, antusibahum fitnah. Fitnah, kata ulama, fitnah yang dimaksud adalah kekufuran, syirik, nifak, bid'ah dan maksiat. Siapa saja yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW, dia akan terkena salah satu dari beberapa macam tadi. Kekufuran, seperti orang-orang di luar Islam yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka terjerumus di dalam kekufuran dan kesyirikan. Karena yang mereka sembah bukan Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah. Atau terkena nifaq, pura-pura Islam, pura-pura menjadi orang Muslim padahal kufur. Atau terjerumus dalam bid'ah, orang yang tidak mengikuti sunnah, maka dia akan mengikuti yang menjadi lawan bagi sunnah, yaitu bid'ah atau maksiat secara umum. Au yusibahum azabun alim, atau akan menimpa mereka siksa yang pedih, azab yang pedih, dunia dan akhirat, dunia sebelum akhirat. Ayat yang mulia ini menjadi sebesar-besar ayat yang menjelaskan tentang kehujjahan sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah peringati, hendaklah takut orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, yang menyalahi an amrihi, amr, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, silahkan merujuk melihat kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Karena tafsir ini pada hari ini sangat mudah untuk dibaca, ditemukan. Kalau saya tunjukkan kepada tafsir-tafsir yang lain yang belum atau sulit, seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, lebih luas lagi, atau tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dan lain-lain. Tapi saya tunjukkan yang mudah, yang kitabnya telah diterjemahkan. Tentu kita memilih terjemahan yang paling baik, ya. Nah, ayat-ayat tadi dan ada sejumlah ayat yang lain lagi bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dalil bagi kaidah yang pertama, yang termasuk ke dalam kaidah-kaidah agama. Apa manfaat dari kaidah agama ini? Meluruskan pemahaman kita terhadap agama al-Islam, meluruskan pemahaman kita, kemudian cara mengamalkannya yang benar dan mendakwahkannya, ilmu, amal dan dakwah. Karena itu diperlukan
qawaid, kaidah-kaidah agama. Di antaranya tadi kaidah yang kedua yang termasuk dalam kaidah-kaidah agama yang berbicara tentang sunnah atau hadis Rasulullah SAW ialah bahwa sunnah merupakan wahyu dari Allah. Pertama. Yang kedua, karena sunnah itu merupakan wahyu dari Allah, maka dia terjaga dan terpelihara sebagaimana terjaganya dan terpeliharanya Al-Quran. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dengan atau atas dasar hawanya, hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa sunnah atau hadis merupakan wahyu dari Allah. Berdasarkan ayat yang mulia ini dan ayat-ayat yang lain, para ulama mengatakan bahwa wahyu dalam Islam ada dua, wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Apa perbedaannya dan persamaannya? Persamaannya, kedua-duanya wahyu, kedua-duanya menjadi dasar hukum Islam. Dari mana saja kaum muslimin memulainya, mengambilnya, tidak jadi masalah. Apabila dia ingin melihat hukum-hukum Islam, dia mulai dari Quran dulu atau dia mulai dari hadis dulu. Karena kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini persamaannya. Perbedaannya adalah Al-Quran, lafaz dan maknanya merupakan mukjizat. Lafaz-lafaz Al-Quran dan maknanya merupakan mukjizat. Dan membacanya diberi pahala per hurufnya. Sedangkan sunnah lafaznya bukan mukjizat. Dia dari Rasulullah SAW yang mendapat wahyu dari Rabbul Alamin. Tidak dibaca di dalam salat, tidak seperti Al-Quran yang dibaca di dalam salat. Sunnah tidak. Membacanya secara umum diberi pahala dalam rangka mempelajari hadis, mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Tidak per huruf seperti Al-Quran Al-Karim. Tetapi kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berdasarkan ayat yang mulia ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Oleh karena itu orang yang mengingkari hadis, mengingkari kehujahan hadis dalam Islam, dia telah mengingkari wahyu Al-Quran. Karena Al-Quran berfirman mengatakan seperti ini,
Allah berfirman dalam kitabnya seperti ini, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Orang yang mengingkari kehujahan hadis, tidak perlu pakai hadis, pakai Al-Quran saja, maka dia mengingkari ayat Al-Quran. Karena itu sepakat para ulama, orang yang mengingkari kehujahan hadis di dalam Islam, dia hanya berpegang dengan Al-Quran saja, kufur. Dia telah keluar dari Islam karena dia telah mengingkari Al-Quranul Karim. Apabila dia telah mengetahui, telah ditegakkan hujjah atasnya, telah diberi pemahaman kepadanya bahwa keyakinannya, perkataannya itu batil dan ajarannya adalah kufur, maka hendaklah dia bertobat. Dia tetap, maka dia telah keluar dari Islam. Adapun golongan-golongan lain yang mengingkari hadis tidak secara keseluruhan, tetapi mempunyai alasan, walaupun alasannya itu lebih lemah dari rumah laba-laba, dan di kepalanya ada syubhat, maka dia tidak dikafirkan oleh ulama, tetapi dia berada di dalam kesesatan yang nyata dan sangat dalam sekali, seperti Khawarij. Yang tidak mau memakai sebagian hadis. Contohnya seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang laki-laki atau wanita yang berzina, yang telah nikah, dia berzina, baik statusnya masih menjadi suami atau istri, atau telah menjadi duda atau janda, dia berzina, maka hukumannya dalam Islam rejam. Diingkari oleh Khawarij. Dia katakan karena Quran tidak menyatakan rejam, Quran hanya menyatakan didera 100 kali. Ini sesat dan menyesatkan. Kaum Mu'tazilah dan yang sepaham dengan Mu'tazilah yang dahulu dan yang sekarang mengingkari sebagian hadis. Contohnya seperti hadis-hadis yang berbicara tentang azab dan nikmat kubur. Mu'tazilah mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada perhisapan nanti pada hari kiamat. Orang ini tidak mengerti bahwa di kubur bukan perhisapan. Perhisapan nanti pada yaumul qiyamah. Diberi catatan amal kebaikan dan keburukan, adanya mizan, timbangan dan seterusnya. Di kubur ada adab kubur, bagi kubur ada nikmat kubur. Dan Nabi yang mulia SAW menjelaskan dalam rangka menafsirkan Al-Quran, bahkan di Quran dijelaskan. Dan turun beberapa ayat, sebagian ayat mengenai azab kubur. Mu'tazilah mengingkarinya. Maka mereka berada dalam kesesatan yang nyata sekali. Sebagian manusia mengingkari hadis. Mereka mengatakan bahwa hadis ini tidak masuk di akal mereka. Jadi menolak hadis dengan ra'yu. Dan lain-lain. Padahal para ulama telah membuat kaidah bahwa hadis apabila telah sah dan siapa yang menyatakan sah, para ulama yang memang ahlinya di dalam hadis, yang menjadi kekhususan umat ini, wajib diimani dan diterima. Wajib diimani. Kita paham atau tidak paham, dapat dicerna oleh akal atau tidak, tetapi pasti akal tidak akan menentangnya.
Hanya orang-orang yang mengertilah, hanya orang-orang yang tidak mengertilah yang mengatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan akal. Kalau dikatakan akal siapakah? Akal saudara atau akal saya? Akal saudara menolak, akal saya menerima. Bagaimana memutuskan yang benar? Akal orang mukminkah atau akal orang kafir? Akal orang yang pintarkah atau akal orang yang bodoh? Dan begitu seterusnya. Goncang. Tidak ada ketetapan. Maka wajib bagi kita menerima sunnah beliau, hadis beliau apabila telah dinyatakan sah oleh para ulama. Soal, kadang-kadang kita mendapati sebagian para ulama muhaddisin, para ahli hadis berselisih dalam menetapkan sah dan tidaknya sesuatu hadis. Itu sebagian besar mereka sepakat. Sebagian memang diperselisihkan dan dikembalikan kepada kaidah-kaidah ilmu hadis. Karena setiap ilmu ada kaidahnya. Soal lagi, kami orang-orang awam tentu tidak bisa memulangkan kepada kaidah-kaidah tersebut. Jawab, amalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Hadis, tanya kepada ahli hadis yang akan memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya, dan begitu seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inni utitul kitab wa mithluhu ma'ahu." Ketahuilah, jadi ketahui olehmu, sesungguhnya telah diberikan kepadaku utitul kitab, telah diberikan kepadaku Alkitab. Apa itu Al-Quran? Wa mithluhu ma'ahu, dan yang seperti Al-Quran dan turunnya bersama Al-Quran. Wa mithluhu ma'ahu. Apa kalau bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan demikian hadis termasuk wahyu. Kalau dia wahyu, maka dia terpelihara, terjaga, sebagaimana terjaganya dan terpeliharanya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Al-Quran tidak mungkin dapat kita pahami dengan benar dan kita amalkan dan kita dakwakan tanpa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling alim, paling tahu tentang Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada beliau untuk menjelaskan Al-Quran. Bukan sekedar hanya membacakan, tapi menjelaskan apa maksudnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami yang menurunkan kepadamu al-dzikra, Al-Quran. Lihat, litubayyana lin-nas, supaya engkau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim. Ma nuzila ilaihim, apa yang Rabbmu turunkan kepada mereka, kepada manusia. Wala'allahum yatafakkarun. Enggak ada orang yang lebih paham, lebih tahu tentang Al-Quran selain dari Rasulullah SAW. Sebagaimana tidak ada orang yang lebih alim, lebih takwa kepada Allah, lebih takut kepada Allah dari Rasulullah SAW. Ya, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak paham Al-Quran tanpa penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada beliau bahwa beliau memperingati manusia dengan wahyu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 45, "Qul," katakan hai Muhammad, "Innama unzirukum bil wahyi." Sesungguhnya saya memperingati kamu dengan wahyu. Apa Rasulullah SAW sekedar membacakan ayat Al-Quran kemudian mendiamkan, tidak memberikan penjelasan dan tidak mengeluarkan sabda-sabda? Tidak. Dari wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang kehujjahan hadis Rasulullah SAW di dalam Islam. Apa yang beliau haramkan sama dengan apa yang Allah haramkan. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain, "Ala wa inna ma harrama Rasulullah mislu ma harrama Allah." Ketahuilah, sesungguhnya apa yang Rasul haramkan seperti apa yang Allah haramkan, sama. Walaupun pengharamannya itu secara terperinci tidak ada dalam Al-Quran. Karena sunnah sebagai penjelas, sebagai Al-Quran, penafsir Al-Quran tentu lebih luas. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada manusia. Para sahabat mengatakan seperti ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang panjang sekali yang menjelaskan tentang sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa alaihi yanzilul Qur'an. وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملناه." Dan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kita, dan kepada beliau diturunkan Al-Quran. Perhatikan baik-baik kata-kata Jabir ini. Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kita, kepada beliau diturunkan Al-Quran, dan beliau yang mengetahui artinya. Tafsirnya beliau tahu, maknanya. Lihat, wa huwa ya'rifu ta'wilahu. Ta'wil di sini maknanya tafsir. Beliau yang tahu tafsirnya, sahabat tidak tahu. Wa ma 'amila bihi min syai'in, dan apa saja yang beliau amalkan, amilnahu, kami akan mengamalkannya, yakni mengikuti beliau. Lihat manhaj cara beragamanya para sahabat tidak keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak mau lebih tahu dari Rasulullah SAW, padahal beliau orang Arab, mengerti arti Al-Quran, tidak perlu diterjemahkan lagi, kecuali beberapa lafaz yang mereka tidak paham, maka mendapat penjelasan dari Rasulullah SAW. Karena penjelasan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran pertama, jadi meliputi pertama lafaz per lafaz dijelaskan. Tidak paham sahabat, dijelaskan oleh Rasulullah ayat per ayat. Yang ketiga, ini yang terbanyak secara keseluruhan. Allah memerintahkan salat, maka beliau ikut memerintahkan salat. Allah menjelaskan tentang keutamaan salat, maka beliau ikut menjelaskan tentang keutamaan salat. Kemudian beliau luaskan sesuai dengan perintah Allah, terangkan bagaimana cara salat, dan begitu seterusnya. Allah memerintahkan beribadah kepadanya, beliau menjelaskannya bagaimana cara beribadah kepada Allah. Allah melarang syirik, beliau menjelaskan apa yang dimaksud syirik sampai yang sekecil-kecilnya. Karena itu Jabir yang mewakili sekalian para sahabat mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini, wa alaihi yanzilul Quran, kepada beliau diturunkan Al-Quran, wa huwa ya'rifu ta'wilahu, dan beliau yang mengetahui ta'wilnya, tafsirnya, wa ma 'amila bihi min syai'in, apa saja yang beliau amalkan, maka kami akan mengamalkannya. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik manhaj cara beragama para sahabat.
Mereka sangat berhajat kepada penjelasan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Hanya Rasul yang paling alim, paling tahu tentang Al-Quran. Dan beliau telah mengajarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu setelah Rasulullah SAW, maka para sahabat beliau orang-orang yang paling alim tentang Al-Quranul Karim. Dalam hadis banyak sekali contoh-contohnya. Kaidah yang ketiga, mengambil sesuatu dari ahlinya. Mengambil hadis tentang sah dan tidaknya, apakah ini ada hadisnya atau tidak, dan seterusnya dari ahli hadis, dan seterusnya. Ingin tahu agama, maka tanya kepada orang yang tahu tentang agama. Jangan dengarkan orang yang tidak mengerti, tidak tahu agama, yang barangkali banyak di antara kita yang belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kemarin telah saya jelaskan apa yang dimaksud oleh ayat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Innal Qur'an la yanzil. Innal Qur'an lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dan bal yusaddiqu ba'duhu ba'dan fama 'araftum minhu fa'malu bihi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila 'alimihi." Sesungguhnya Al-Quran tidak turun yang sebagian ayatnya mendustakan sebagian ayat yang lain. Tidak turun untuk itu, untuk saling mendustakan satu dengan yang lain, yakni bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bal yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Bahkan ayat Al-Quran itu saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Fama araftum minhu, maka apa saja ayat yang kamu tahu, fa'malu bih, amalkan. Wa ma jahiltum minhu, dan yang kamu jahil, ya, wa ma jahiltum minhu, yang kamu jahil, tidak tahu, kamu berada dalam kebodohan, farudduhu ila alimihi, maka kembalikan kepada yang alim, yang tahu. Jangan dipaksakan untuk dipahami kemudian diamalkan, padahal kita jahil. Kata Nabi SAW, "Wa ma jahiltum minhu." Yang kamu jahil, yang kamu tidak tahu, farudduhu ila alimihi, kembalikan kepada orang yang alim, yang tahu tentang ayat itu. Dan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk memulangkan kepada ahlinya, demikian juga hadis Rasulullah SAW yang tadi kita baca, diikuti oleh para sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya. Mereka berbicara ketika mereka tahu, mereka diam ketika mereka tidak tahu. Mereka memulangkan kepada ahlinya, mereka menegur orang-orang yang tidak mengerti, tidak tahu. Contoh, Al-Imam Al-Baihaqi di kitab Sunannya meriwayatkan sebuah athar dari jalan atau riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, "Anna Aliyan
ata ala qadin, sesungguhnya Ali, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, pernah mendatangi seorang qadhi, hakim yang memutuskan perkara. Faqala lahu, maka Ali bertanya kepada qadhi itu, pada hakim itu, hal ta'lamun nasikha minal mansukh, apakah engkau telah mengetahui an-nasikh wal mansukh, ilmu tentang nasikh wal mansukh dari ayat dan hadis maksudnya? Qala, qadhi itu menjawab, la, belum, saya tidak tahu, tidak memiliki ilmu itu. Qala, maka Ali menjawab, maka Ali berkata kepada qadhi itu, halakta wa ahlakta, engkau binasa dan akan membinasakan orang lain dengan sebab keputusanmu, fatwamu itu. Lihat, para sahabat berpegang teguh dengan ilmu. Lihat manhaj ilmiahnya para sahabat. Tidak berbicara tentang agama, melainkan dia memiliki ilmu. Kemudian Al-Imam Muslim di muqaddimah kitab sahihnya meriwayatkan sebuah athar dari tabi'in. Abu Zinad berkata, adraktu bil Madinah mi'atan kulluhum ma'munun ma yu'khadhu anhumul hadith yuqalu laysa min ahlihi. Saya jumpai di Madinah 100 orang, semuanya mereka adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang saleh, ma'munun, tetapi tidak diambil satupun hadis dari mereka. Kenapa? Dikatakan bahwa mereka bukan ahli hadis. 100 orang di Madinah dari para tabi'in, orang yang hidup di qurun yang terbaik, yang belajar kepada para sahabat. Mereka orang-orang yang ma'munun, yang amanah. 100 orang. Kata Abu Zinad, tidak ada seorang pun di antara mereka yang diambil hadisnya. Barang satu hadis saja tidak. Kenapa? Yuqalu laisa min ahli. Mereka bukan ahlinya. Yani tidak ahli dalam hadis, jangan diambil. Walaupun mereka orang saleh, orang ma'mun, orang yang amanah, tidak ahli, jangan diambil. Lihat disiplin ilmu di dalam Islam. Dan Islamlah pertama kali yang menetapkan demikian, yang kemudian diikuti oleh manusia. Ya? Al-Imam Malik pernah mengatakan, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti di kitabnya Rijalul Muwatta, rawi-rawi hadis di kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik, disusun oleh Al-Imam As-Suyuti. As-Suyuti membawakan perkataan Al-Imam Malik, lam nahmilil ilm illa an ahlihi, yang artinya tidak diambil ilmu itu kecuali dari ahlinya, kecuali dari ahlinya. Adapun dari orang-orang yang tidak ahli, maka tidak boleh diambil. Seperti perkataan Abu Zinad tadi, tidak diambil ilmu. Aku jumpai di Madinah 100 orang yang amanah semuanya, tapi tidak diambil hadis dari mereka. Kalau dikatakan bahwa mereka bukan ahlinya.
Barangkali inilah yang bisa kita bahas. Sebetulnya pembicaraan mengenai ini masih panjang sekali, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu dan saudara-saudara perlu bertanya mana yang mungkin ditanyakan, khususnya mengenai masalah atau bab yang sedang kita bahas. Silakan. Bagaimana sikap kita dengan hadis dari Mi'sar? Bukan hadis ini, athar. Ia berkata bahawa saya mendengar Sa'ad bin Ibrahim berkata, la yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thiqat. Tidak boleh menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang terpercaya. Iya. Kalau orang yang tidak thiqah di dalam hadis, dia akan membawakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Berapa banyak orang-orang yang tidak ahli di dalam hadis, maka dia membawakan riwayat seperti perselisihan umatku adalah rahmat, ikhtilafu ummati rahmat. Ini tidak pernah keluar dari orang yang ahli hadis, kecuali untuk memberikan penjelasan bahwa hadis ini tidak ada asal usulnya yang telah diterangkan oleh para imam, para ulama kita yang ahlinya. Tapi keluar dari orang-orang yang tidak ahlinya. Karena itu Sa'ad bin Ibrahim mengatakan tidak boleh menceritakan dari Rasulullah SAW kecuali orang yang thiqat, terpercaya dalam hadis. Nah, kalau kaidah ini dipegang betul-betul oleh kaum muslimin, maka mereka akan hati-hati, tidak sembarangan seperti sekarang. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ini hadis tidak ada asal usulnya. Peringatilah maulidku, karena barang siapa memperingati hari kelahiranku akan dapat syafaatku atau ganjaran sekian. Ini hadis tidak ada asal usulnya, ini hadis-hadis palsu, dusta atas nama Rasulullah SAW, dan terancam pembuatnya dan orang yang membawakannya, bukan untuk menjelaskan kepalsuannya dengan sabda Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka silahkan dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Ini hadis mutawatir, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Atau hadis yang lain lagi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menceritakan dariku satu hadis palsu yang telah diketahui kepalsuannya, telah diketahui oleh siapa? Oleh ahlinya, dan dia sembarangan membawakannya, tidak bertanya lagi kepada ahlinya, maka dia termasuk salah satu dari dua pembohong. Pertama yang membuat hadis palsu tersebut, kedua dia yang membawakannya. Lihat, kalau bukan orang yang terpercaya di dalam hadis, membawakan hadis akan hancur. Imma dia membawakan riwayat-riwayat yang tidak ada asal usulnya, yang palsu, yang sangat lemah, yang munkar, yang batil. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Sepakat para imam ahli hadis, hadis ini sangat lemah dari jurusan sanadnya, dan maudhu, palsu, dari jurusan matannya. Atau dia membawakan hadis-hadis sahih tapi salah. Imma salah paham, salah membawakan, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang ahlinya tidak berarti tidak salah, tapi lebih banyak benarnya, kesalahannya mungkin bisa dihitung dengan jari. Karena manusia memang tempat berbuat salah dan dosa. Nah, sekarang kan serampangan orang bawakan hadis. Serampangan. Hadis apa saja dibawakan. Hah?
Apa yang dimaksud dengan ayat atiullaha wa atiur rasul? Atiu ini dengan huruf ta, bukan huruf ta, ya. Oleh karena itu, kalau mau nulis ayat Al-Quran, lihat aja langsung ayatnya, jangan langsung tulis nanti salah. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Apakah boleh kita mengikuti pemimpin yang tidak memakai hukum Islam? Islam telah mengajarkan ketaatan kepada pemimpin mutlak, dalam arti baik pemimpin itu pemimpin yang saleh maupun pemimpin yang fajir, durhaka. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara penanya dan saudara-saudara sekalian di studio ini maupun yang sedang mendengar, silahkan mentelaah, meneliti kitab-kitab, seluruh kitab para ulama Ahlus Sunnah. Pasti ada bab itu, kewajiban taat kepada pemimpin selama tidak diperintah maksiat. Apabila diperintah maksiat, tidak boleh mendengar, tidak boleh mentaatinya. Idza umira bi maksiatin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala sam'a wala ta'ah. Tetapi tidak keluar dari kepemimpinannya, tidak mengangkat senjata kepada mereka, kepada pemimpin, atau dengan bahasa yang lain, tidak memberontak, tidak menjatuhkannya. Kalau dia berbuat kezaliman, dia melakukan pelanggaran, imma pemimpin itu sudah tahu, memiliki ilmunya atau tidak. Jangan kita sangka-sangka dari kejauhan, datangi pemimpin itu. Saudara sudah tahu ini haram, ini tidak boleh, ini diperintah, ini dilarang. Tidak boleh kita menyangka dari kejauhan. Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Awaslah kamu dari sangka-sangka, karena sangka-sangka itulah sedusta-dusta perkataan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pemimpin yang dahulu juga, dia sebagian tidak memakai hukum Allah untuk kepentingan dirinya, yang korupsi dan lain sebagainya. Namun para ulama berada di hadap, tetap tidak keluar. Ada kisah yang menarik sekali yang menunjukkan kealiman seorang alim, seorang ulama, dan keimaman seorang imam, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu itu beberapa khalifah saling bergantian mewajibkan manusia, khususnya kepada ulama, untuk mengatakan Quran itu makhluk. Quran, padahal Quran kalamullah. Ini perkataan kufur, perkataan yang sangat munkar sekali. Imam Ahmad tidak mengakui Al-Quran kalamullah. Lalu Imam Ahmad di penjara, kisahnya ma'ruf, saya kira. Lalu orang-orang datang. Bagi orang datang pada Imam Ahmad, mengatakan kami tidak menyenangi pemerintahan khalifah ini. Mari kita angkat senjata, berontak, jatuhkan. Apa jawab Imam Ahmad? Ini menyalahi asar, menyalahi perjalanan para ulama, para sahabat. Menyalahi asar perjalanan para sahabat, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang akan terjadi adalah pertumpahan darah. Karena ajaran Islam mementingkan maslahat dari mudarat ditimbang. Kalau ada maslahat dan mudarat yang lebih besar, maka maslahat itu ditinggalkan, dicegah mudarat yang lebih besar. Lihat Imam Ahmad, dia tidak mau mengikuti khalifah karena diperintah untuk Quran itu makhluk. Dia katakan Quran bukan makhluk, tapi dia tidak mengangkat senjata. Dan kisah ini ma'ruf, diketahui. Dan begitulah perjalanan para imam, para ulama. Karena itu menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang mengangkat senjata kepada penguasa, hatta itu penguasa zalim,
maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah menurut ijma ahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya serukan, silahkan baca, belajar. Buka kitab-kitab para ulama. Apa kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Malik, apa kata Imam Ahmad, apa kata Abu Hanifah, dan seterusnya dari para ulama. Nah, tetap wajib taat. Perintah maksiatnya jangan diikuti, jangan ditaati. Nah tadi, kalau penguasa tidak melaksanakan hukum Allah, imma dia sudah tahu atau belum tahu. Jangan kita sangka-sangka dari kejauhan. Kalau kita mau dan kita punya ilmu, dan kita orang yang biasa berbicara, yang sanggup berbicara dengannya, kepadanya, maka datang secara sirriyah, tidak diketahui orang, dinasihati dengan cara yang baik. Begitu. Bukan mencaci maki dari kejauhan, tidak. Didakwakan. Orang belum tahu, diberikan ilmu dengan akhlak yang karimah. Allah kan mengulang-ulang, ajak manusia ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah umum. Ya penguasanya, ya rakyatnya, ajak. Diajak oleh orang-orang yang berilmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran, dia berikan pelajaran dirasa yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Kalau penguasa itu nggak paham, dia orang intelek, dia mengandalkan ra'yu, diajak berhujjah, diajak dialog, tapi tidak di depan umum. Kalau dia mau terima, alhamdulillah. Tidak terima, nggak apa-apa. Karena kewajiban, kata Allah, kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Demikian juga kewajiban orang-orang alim menyampaikan yang hak. Sekarang ini banyak salah paham terhadap ini, dan banyak yang telah keluar dari kaidah-kaidah yang dibuat oleh ahlus sunnah wal jamaah. Itu. Kemudian seperti saya pernah terangkan bahwa tidak ada satupun negeri dari negeri-negeri kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara keseluruhannya. Gak ada satupun hukum Allah yang dia berhukum. Gak ada. Tidak ada. Apakah di negeri itu tidak tegak azan? Gak. Berkumandang azan di negeri Indonesia ini, di mana saja, ribuan, puluhan ribu, ratusan masjid, ratusan ribu masjid mengumandangkan azan di 5 salat, 5 kali salat. Azan merupakan hukum Allah, syiar Islam yang terbesar, karena dia mengumandangkan, menyatakan tauhidullah, pengesaan terhadap Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Lihat kalimat-kalimat dalam azan, dan menyeru kepada manusia untuk mengikuti, masuk ke dalam kebahagiaan dan menegakkan salat. Diawali dengan kebesaran Allah Jalla wa'ala, kemudian ditetapkan persaksian la ilaha illallah, jadi la ma'budu bihaqqin illallah. Karena itu di negara-negara kafir seperti negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, azan tidak boleh keluar berkumandang di masjid-masjid kaum muslimin. Di negeri-negeri kaum muslimin seperti negeri kita ini, Malaysia, Brunei, Pakistan, dan lain-lain, berkumandang azan. Apa itu bukan hukum Allah? Hukum Allah. Salah kalau dikatakan di negeri-negeri Islam sama sekali tidak ada hukum Allah. Ini keliru, tidak paham tentang Islam. Karena itu tidak boleh berbicara tentang Islam kecuali orang-orang yang mengerti.
Wudu, kita wudu. Kalau syarat sahnya salat apa? Wudu. Apa bukan hukum Allah? Coba saudara buka kitab fikih. Hukum wudu, hukum salat, hukum tayamum, hukum puasa. Apa bukan hukum Allah? Semua disebut hukum. Ahkamus shalah, hukum-hukum salat. Ahkamun nikah, hukum-hukum nikah. Saudara nikah, caranya bagaimana? Cara Islam. Hukum waris, hukum Islam. Kaum muslimin mati pakai cara Islam. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur, tidak dibakar. Islam. Apa itu bukan hukum Islam? Hukum Islam. Sebagian hukum Islam yang lain tidak jalan, belum dilaksanakan. Hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintah, yang berkaitan dengan hal-hal yang lain, seperti hukum qisas, orang yang membunuh dibalas bunuh, yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina didera atau direjam. Itu tidak dilaksanakan. Barangkali mereka belum tahu. Kalau sudah tahu, sampai kepada mereka keterangan yang tidak jelas, atau tahu tidak paham, atau bukan ulama yang menjelaskannya, tidak ada yang menasehati mereka. Harus dinasehati dengan cara yang baik, diberikan pelajaran, karena mereka kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Fir'aun, perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Fir'aun penguasa besar ketika itu. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepadanya perkataan yang layyin, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar supaya dia yatadzakkar. Yatadzakkar apa maknanya? Mengingat kesalahan yang dia lakukan, lalu dia tobat. Aw yakhsha, lalu dia tunduk habis tobat mengerjakan amal taat. Itu inti dari dakwah dan memperingati orang yang salah. Tapi yang menarik perhatian kita di sini, Allah Jalla wa'ala perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepadanya secara dengan akhlak yang karimah, akhlak yang tinggi sekali, yang menunjukkan kemuliaan dan ketinggian agama Allah, yang menunjukkan kemuliaan dan ketinggian para nabi dan rasul, yang menunjukkan bahwa dakwah para nabi dan rasul itu dengan hujjah, dengan ilmu yang tidak bisa terbantahkan. Oleh karena itu tidak ada omongan Firaun, tidak bisa ngomong apa-apa, karena kesombongan dia yang luar biasa. Dia tolak kebenaran. Lihat, ini Islam didakwakan, diajarkan, bukan dicaci maki, bukan diserang, didakwakan, karena mereka saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim saudara orang muslim yang lainnya. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong saudaramu yang zalim dan dizalimi. Para sahabat bertanya, bagaimana menolong saudara kita yang zalim? Apa membantu kezalimannya? Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang tangannya, cegah dia dari melakukan kejahatan. Itu menolong saudara kita. Nah, kalau kita lihat di sebagian negeri-negeri Islam, pemerintahannya tidak memakai hukum-hukum yang tadi saya sebutkan. Barangkali mereka belum tahu, belum sampai ke tangan. Didakwakan. Dakwah bukan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini dakwah merubah jalan alur pikiran kehidupan seseorang. Perlu dengan kesabaran, perlu dengan ilmu, perlu dengan keteguhan hati. Tahu? Antum saya kira tahu semuanya. Berapa lama Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah di tengah-tengah kaumnya? 950 tahun. Itu Nabi Nuh, ulul azmi. Dakwah. Tidak ada yang mengikutinya kecuali beberapa puluh orang. Dikatakan 80 atau 81 orang. Berpuluh tahun Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah, berdakwah di tengah-tengah kaumnya, berdakwah kepada bapaknya. Tidak ada yang mengikuti dia, seorang pun juga, kecuali istri dan keponakannya. Hanya 2 orang.
Itu bapaknya para nabi dan rasul. Tapi kemenangan para nabi dan rasul adalah telah menegakkan hujjah, menampakkan kebenaran, menjelaskan kebenaran dengan benar, dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Hukum-hukum yang saya sebutkan tadi, hukum kisos, itu kaum muslimin yang tadinya asalnya sekolah di barat, menerima pendidikan barat, atau dia sekolah di sini dengan cara-cara kebarat-baratan, itu di kepalanya banyak syubhat. Sehingga terbentuklah dia jadi orang sekuler. Karena yang mendidiknya, menyusuinya, dia diangkat jadi anak susunya adalah orang-orang barat. Jadi dia tidak menerima pelajaran Islam dari orang Islam, dari al-ulama, dari orang alim, tapi dari para orientalis. Diajarkan tentang Islam, perbandingan agama begini, syubhat di kepalanya. Oh, ini hukum-hukum ini dulu untuk orang-orang Badui Arab itu, sekarang nggak berlaku lagi. Dia tidak mengerti hukum-hukum itu adalah kemaslahatan bagi manusia. Belum tahu, kesian mereka itu. Harus didakwakan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Harus orang-orang alim. Saya ingat guru saya dahulu, dia dengan tersembunyi ngirim surat kepada penguasa setempat saat itu, penguasa tertinggi. Dia mengirim surat dengan cara yang baik, diperintahkan untuk taat kepada Allah, diperintah untuk menunaikan ibadah haji. Tidak ada orang mengetahuinya, kecuali belakangan saya mengetahuinya, diberitahukan. Gak ada. Tidak diekspos sama wartawan, tidak orasi, tidak teriak, tidak membuka aib penguasa. Walaupun penguasa itu mungkin dikatakan sebagai orang yang zalim, didakwakan kembali ke jalan Allah, taatlah engkau kepada Allah dan Rasulnya, engkau seorang muslim, kurang lebih seperti itu. Engkau telah mampu, tetapi kenapa tidak menunaikan ibadah haji? Tunaikanlah ibadah haji. Haji itu merupakan kewajiban. Terus lembar surat dengan tulisan tangan, kirim melalui menteri fulan. Baca. Penguasa melihat ini nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, agar masuk ke hati. Kalau dia condong kepada kebenaran, Allah berikan hidayah kepadanya, dan dia berubah setahap demi setahap. Nah, sistem hukum Islam yang demikian, ini Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia, lengkap ajaran Islam. Banyak kaum muslimin yang nggak tahu. Saya kira orang-orang yang nentang penguasa pun banyak nggak tahu tentang hukum Islam. Harus kita semua harus kembali, harus belajar hukum Islam ini luas, samudra yang luas dan dalam sekali. Ini agama Allah, dan kepada Allah turunkan kepada Rasulullah SAW syariat yang lengkap, yang kamil. Nah, wajar kalau para penguasa ini karena dia merasa dia dididik dari awal dengan pendidikan barat dan didoktrin bahwa hukum Islam itu enggak sesuai lagi, tidak relevan lagi, dan seterusnya. Dia menerima itu, dicekoki itu, dia hidup dalam lingkungan itu. Nah, harus perang ilmiah, ditegakkan hujjah, dengan hujjah lagi. Orang itu memberikan perkataan, memasukkan pemikiran, masukkan lagi. Diajak diskusi, diajak berdebat, beliau billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Sebagaimana Ibrahim berdebat dengan Namrud, Musa berdebat dengan Firaun, dan seterusnya. Nggak tahu berapa banyak dari para petinggi kita yang setelah mendengar dakwah, bacakan ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah, disingkap hikmah di balik itu semua, tercengang, seolah-olah dia baru masuk Islam ketika itu, pada hari itu. Sekian puluh tahun saya tidak tahu ini. Gelap, gulita. Kenapa? Pemikiran dari barat. Orang-orang Yahudi itu memasukkan kepada kaum muslimin. Dia tidak tahu bagaimana besarnya hukum qisas itu. Apa kata Allah? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kamu, hai orang-orang yang beriman, dalam menegakkan hukum qisas itu ada kehidupan. Bagi siapa? Ulul albab.
Ulul albab apa? Ashabul uqul, orang-orang yang memiliki akal, yang mempergunakan akalnya. Hukum kisos adalah bunuh balas bunuh, tapi Allah katakan dalam menegakkan hukum kisos ada kehidupan. Lihat, yakni terpeliharanya darah manusia. Seorang membunuh dibalas bunuh, maka sejuta calon pembunuh mikir untuk menumpahkan darah manusia. Maka terpeliharalah, terjaga darah manusia. Sistem manapun tidak bisa mencegah pembunuhan. Amerika negara canggih, negara superpower. Sekian menit sekali ada pembunuhan di seluruh daerah Amerika. Tidak bisa mencegahnya, hanya Islam. Dengan sebuah ayat itu. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ini yang berbicara saya, bukan ulama. Bagaimana kalau dia disampaikan oleh para ulama kita dengan bahasa yang fasih, dengan ilmu yang sangat dalam sekali, dengan penjelasan yang luas sekali, akan tercengang penguasa itu. Luar biasa. Perlu ad-da'wah ilallah, ad-da'wah. Mereka kaum muslimin, mereka sekolah di barat, dicekoki oleh orang-orang barat, diangkat anak jadi anak susunya. Sepanjang hayat kehidupan mereka terus berpuluh tahun, sehingga pemikirannya sekuler. Ayat-ayat Allah kalau tolak, enak saja nolak gitu. Bahkan saya pernah lihat di TV dua orang berdebat tentang masalah poligami, pro poligami, anti poligami. Ini nggak pernah terjadi kalau orang beriman, nggak ada yang seperti ini. Karena ini ayat Allah. Apa? Karena mereka pendidikan barat rusak. Tidak belajar kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Sejuk dengan para ulama. Luar biasa karena ilmunya para nabi dan rasul. Perlu diberi penjelasan. Sekarang orang menerima penjelasan. Dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh orang-orang alim, bahkan oleh para pelajar, para petinggi itu. Dia tercengang-cengang, nggak tahu. Perjalanan panjang, merubah pemikiran seseorang, merubah pemikiran masyarakat kembali kepada agamanya, al-Islam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah di lain waktu kita sambung lagi karena sudah hampir masuk waktu zuhur. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.